Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan, yaitu saya kebagian dua tugas bahasa Indonesia. Yang pertama tentang proposal kegiatan tentang sejarah bahasa Indonesia dan ejaan bahasa Indonesia, dan proposal tentang penelitian bahasa Indonesia. Namun video proposal tentang penelitian bahasa Indonesia akan diputar setelah video proposal kegiatan ini selesai. Proposal kegiatan ini disusun oleh saya sendiri, Amirul Iksan, dari Prodi Teknik Mesin semester 1. Di sini kita bisa lihat yang pertama latar belakang. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarotun, yaitu berarti pohon. Artinya sebuah pohon yang terus berkembang dari tingkat yang sederhana ke tingkat yang lebih kompleks atau lebih maju. Dalam bahasa Inggris, kata sejarah, history, berarti masa lampau umat manusia. Dalam bahasa Jerman, kata sejarah, Geschichte, berarti suatu yang telah terjadi dalam kamus umum bahasa. Indonesia yang ditulis oleh WJS Purwardamita menyebut bahwa sejarah mengandung 3 pengertian sebagai berikut. 1. Sejarah berarti silsilah atau asal-usul. 2. Sejarah berarti kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu. 3. Sejarah berarti ilmu, pengetahuan, cerita, pelajaran tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Lalu kita masuk ke daftar kegiatan. 2. Nama kegiatan, yaitu tentang sejarah Indonesia dan bahasa ejaan Indonesia. 3. Tema kegiatan. Tema kali ini ialah mempelajari tema sejarah Indonesia dan ejaan bahasa Indonesia. 4. Tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan kali ini mengetahui tentang sejarah Indonesia dan ejaan bahasa Indonesia. Tujuan dari mempelajari ejaan sejarah bahasa Indonesia yakni untuk mengetahui perubahan-perubahan dari ejaan yang diubah dan mudah untuk difahami buat semua orang. Nomor 5 yaitu penyelenggara. Acara ini diselenggarakan oleh Ahmad Muhammad Kamil MPD. Nomor 6 pelaksana yaitu saya sendiri, Amirul Iksan. Nomor 7 waktu dan tempat. Acara ini insya Allah akan diselenggarakan pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 pukul 10. Sarana kegiatan untuk presentasi kali ini adalah presentasi online atau melalui handphone lalu diupload ke YouTube. Lalu kita masuk ke penutup. Demikian proposal kegiatan untuk presentasi mata kuliah Bahasa Indonesia pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal sejarah bahasa Indonesia yang disusun oleh saya sendiri, Amirul Iksan, dari Teknik Mesin. Yang pertama, abstrak. Bangsa Indonesia wajib melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dalam melestarikan bahasa Indonesia, kita perlu mengetahui sejarah dan asal-usul terbentuknya bahasa Indonesia. Oleh karena itu, dalam tulisan ini perlu dijelaskan lebih rinci sejarah terbentuknya bahasa Indonesia, termasuk disahkannya bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan dan perkembangan ejaan. Berikut ini contohnya. Kata pengantar puji syukur Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya tulisan ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penulisan naskah yang berjudul Sejarah Bahasa Indonesia ini dalam rangka pengembangan salah satu perguruan tinggi yaitu bidang penelitian. Penulis menyadari bahwa tulisan ini tidak luput dari kekurangan-kekurangan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan. Oleh karena itu, semua kritik dan saran pembaca akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan naskah penelitian lebih lanjut. Daftar isi ialah bab 1 pendahuluan, 1 latar belakang, 2 rumus masalah, 3 tujuan, 4 manfaat,
Lalu masuk ke bab 2, nomor 1 asal muasal bahasa Indonesia, nomor 2 proses pengemasan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, 3 perkembangan ejaan bahasa Indonesia sampai saat ini. Lalu kita masuk bab 3, simpulan dan saran. Bab pertama, pendahuluan. 1. Latar belakang. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, sehingga memerlukan adanya suatu interaksi. Salah satu alat untuk berinteraksi dan berkomunikasi adalah bahasa. Bahasa digunakan untuk mempermudah manusia dalam menyampaikan pikiran, gagasan, ataupun perasaan. Bahasa lahir berbeda-beda dengan daerahnya, sehingga muncul bahasa yang beraneka ragam. Indonesia merupakan negara yang memiliki lebih dari 300 daerah. Hal ini dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang memiliki banyak pulau, sehingga terdiri atas banyak suku dan adat istiadat. Walaupun memiliki banyak bahasa daerah, Indonesia memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Namun pada era globalisasi ini menyebabkan masuknya bahasa asing dan bahasa pergaulan yang digunakan masyarakat Indonesia saat ini. Tentu hal ini menyimpang dari kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Masyarakat lebih memilih menggunakan bahasa pergaulan sebagai alat komunikasi sehari-hari. Dengan demikian, lambat laun penggunaan bahasa Indonesia menjadi berkurang. Untuk itu, kita sebagai masyarakat Indonesia wajib melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dalam melestarikan bahasa Indonesia, kita perlu mengetahui sejarah dan asal-usul terbentuknya bahasa Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, dalam tulisan ini dijelaskan lebih rinci mengenai sejarah terbentuknya bahasa Indonesia sampai perkembangan saat ini, termasuk perkembangan ejaan. Kita masuk ke rumus masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Nomor 1, tujuan. Tujuan tulisan ini adalah sebagai berikut: untuk mengetahui asal muasal munculnya bahasa Indonesia. Nomor 2, mengetahui proses disahkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia. 3, mengetahui perkembangan ejaan bahasa Indonesia sampai saat ini. 1. Manfaat. Manfaat yang diharapkan diperoleh dari tulisan ini adalah memberikan kontribusi informasi kepada masyarakat mengenai sejarah bahasa Indonesia, asal-usul muasal munculnya informasi sehingga perkembangan ejaan bahasa Indonesia saat ini. Demikian, masyarakat Indonesia dapat melestarikan dan mempertahankan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Tulisan ini merupakan sarana yang baik untuk bertukar pikiran antar anggota akademis dalam membahas materi sejarah bahasa Indonesia. 1. Manfaat praktis. Adapun manfaat praktis tulisan ini yakin seperti di bawah ini. 1. Menambah wawasan akan sejarah bahasa Indonesia. 2. Dapat mengetahui asal-usul kata-kata bahasa Indonesia. 4. Manfaat teoris. Selanjutnya, secara teoris tulisan ini bermanfaat sebagai berikut. 1. Dapat memprediksi perkembangan bahasa Indonesia di masa depan. 2. Dapat mengetahui perkembangan ejaan bahasa Indonesia sampai. Lalu kita masuk ke bab 2, pembahasan. Nomor 1, asal muasal bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah sebuah variasi dari bahasa Melayu. Dalam hal ini dasar yang dipakai bahasa Melayu Riau, tetapi telah mengalami perkembangan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja dan proses pembakuan pada awal abad ke-20 sampai saat ini. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup dan terus berkembang dengan pengayaan kosakata baru, baik melalui penciptaan maupun mulai penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. 2. Proses pengesahan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dan pada zaman penjajahan bahasa pada awal abad 20, pemerintah kolonial Hindia Belanda melihat pegawai republik memiliki kemampuan memahami bahasa Belanda yang sangat rendah.
Hal itu yang menyebabkan pemerintah kolonial Belanda ingin menggunakan bahasa Melayu untuk mempermudah komunikasi, yakni dengan patokan bahasa Melayu tinggi yang sudah mumpuni. Kitab-kitab rujukan sarjana Belanda mulai membuat standarisasi bahasa. Mereka mulai menyebarkan bahasa Melayu yang mengadopsi ejaan Van Opswegen dari kitab logat Melayu, menyebabkan bahasa Melayu secara lebih luas, lebih lagi dengan dibentuknya Komunis Vandor Faktur, yaitu Komisi Baca Rakyat pada tahun 1908. Pada 1917, namanya diganti menjadi Balai Pustaka. Badan penerbit ini menerbitkan novel-novel seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan, buku-buku penuntun bercocok tanam, penuntun memelihara kesehatan, yang membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas. Pada 16 Juni 1927, saat sidang Volksraad, yaitu rapat Dewan Rakyat, Jajak Datok Kadjo pertama kalinya menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Disinilah bahasa Indonesia mulai berkembang. Pada 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional dalam pidato pada Kongres Nasional kedua. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Sumpah Pemuda. Lalu kita masuk ke yang nomor 3, perkembangan ejaan bahasa Indonesia sampai saat ini. Ejaan merupakan keseluruhan aturan atau tata cara untuk menulis suatu bahasa, baik yang menyangkut lambang bunyi, penulisan kata, penulisan kalimat, maupun penggunaan tata baca. Ejaan bahasa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi mempunyai tujuan untuk menyempurnakan. Setelah diresmikannya bahasa Melayu oleh Van Opswegen, yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia hingga ditetapkan sebagai bahasa persatuan, muncul ejaan-ejaan baru, yakni sebagai berikut. A. Ejaan Republik. Ejaan Republik merupakan hasil penyederhanaan ejaan Van Opswegen. Ejaan Republik mulai berlaku pada 19 Maret 1947. Pada waktu itu, yang menjabat Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah Mr. Sawandi. Maka ejaan tersebut dikenal pula atau dinamakan juga ejaan Suwandi. Ejaan Republik merupakan suatu usaha perwujudan dari Kongres Bahasa Indonesia di Surakarta, Jawa Tengah, tahun 1938 yang menghasilkan suatu keputusan penyusunan kamus istilah, misalnya di ejaan pembaruan santai menjadi santai, lalu gulai menjadi gulai, yaitu mengubah huruf belakangnya I menjadi Y. Harimau menjadi harimau. Kalau menjadi kalau, yaitu mengubah huruf belakang U menjadi W. Lalu amboy menjadi amboy, yaitu mengubah huruf belakang I menjadi Y. Kita masuk yang ke C. Ejaan Melindo. Ejaan Melindo adalah Melayu Indonesia, merupakan hasil perumusan ejaan Melayu dan Indonesia pada tahun 1959. Perumusan ejaan Melindo ini diawali dengan diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia yang kedua pada tahun 1945. Bentuk penyempurnaan dari ejaan sebelumnya, namun ejaan Melindo ini belum sempat dipergunakan karena pada masa-masa itu terjadi konfrontasi antara negara kita, Republik Indonesia, dengan pihak Malaysia. Hal ini yang berbeda adalah bahwa di dalam ejaan Melindo gabungan, yaitu kita sekarang masuk ke bab 3, bab penutup. Nomor 1, simpulan. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia sampai saat ini. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup
yang terus berkembang dengan penggayaan kosakata baru, baik melalui penciptaan maupun melalui penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Pada abad kelima, berkembang bentuk yang dianggap sebagai bentuk resmi bangsa Melayu karena dipakai oleh Kesultanan Malaka, yang kelak disebut sebagai bahasa Melayu tinggi pada zaman penjajahan Belanda pada awal abad 20. Pemerintahan kolonial Belanda ingin menggunakan bahasa Melayu untuk mempermudah komunikasi dengan berpatokan pada bahasa Melayu tinggi yang sudah mempunyai kitab-kitab rujukan. Lalu kita masuk ke saran. Dengan kerendahan hati, penulis merasakan tulisan ini sangat sederhana dan jauh dari sempurna. Saran kritik yang konsumtif sangat diperlukan demi kesempurnaan tulisan ini. Demikian pula perlu menyampaikan di sana sini agar tulisan ini menjadi lebih lengkap dan lebih bermanfaat bagi pembaca dan pencinta bahasa Indonesia. Baik teman-teman, sekiranya ada salah kata maupun kekurangan tulisan atau penyajian dalam penyampaian video ini, saya minta maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.